Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifuddin Ramadan Randio Ardiansyah. Saya dari kelas TI 7A Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Project Work Breakdown Struktur. Dan studi kasus yang akan saya bahas kali ini adalah kelompok proses manajemen proyek IT Project Management. Manajemen proyek bisa dipandangi sebagai kumpulan proses-proses yang saling terkait atau berhubungan. Kelompok proses manajemen proyek mencakup proses inisiasi atau initiating, proses perencanaan atau planning, proses pelaksanaan atau execution, proses pengendalian atau controlling, dan proses penutupan closing. Contoh gambar. Di gambar tersebut terdapat kelompok proses yang dimulai dari inisiasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan terakhir penutupan. Gambar overlap antara kelompok proses pada tahap tertentu. Di gambar tersebut terdapat level of activity, dimulai dari initiating proses, planning proses, controlling proses, dan di atasnya terdapat executing proses, dan terakhir diakhiri oleh closing proses. Hubungan area pengetahuan dan kelompok proses. Di situ terdapat tabel yang berisi knowledge area, ada initiating, planning, execution, monitoring dan controlling, dan terakhir adalah closing. Dan di sini masih ada tabel lanjutannya. Di slide selanjutnya terdapat metodologi manajemen proyek IT. Sebagaimana proyek yang bersifat unik, demikian juga pendekatan kepada manajemen proyek. Banyak organisasi membuat metodologi manajemen proyek mereka sendiri, terutama untuk proyek IT Project Management. Inisiasi proyek. Tahap ini meliputi mengenali dan memulai proyek baru. Beberapa organisasi menggunakan tahap prainisiasi, sementara yang lain memasukkan pembuatan business case sebagai bagian dalam proses inisiasi. Tujuan utamanya adalah memilih dan memulai proyek secara formal. Output pentingnya mencakup menetapkan manajer proyek sebagai identifikasi stakeholder utama, menyelesaikan business case, menyelesaikan piagam proyek dan mendapatkan tanda tangan, dan terakhir adalah persetujuan IT Project Management. Perencanaan proyek. Tujuan utama adalah memberikan panduan pelaksanaan setiap area pengetahuan atau knowledge area, mencakup informasi perencanaan, dan beberapa output utamanya meliputi kontrak tim, pernyataan ruang, lingkup atau scope, work breakdown struktur atau WBS, jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart, dan semua dependensi dan resource sudah dimasukkan. Dan terakhir adalah daftar resiko yang sudah diprioritaskan. Pelaksanaan proyek. Tahap ini biasanya membutuhkan waktu dan resource paling banyak karena hasil akhir dari proyek ini dikerjakan atau diproduksi di sini. Output utamanya adalah hasil pekerjaan manajer proyek harus menggunakan keahlian kepemimpinannya untuk mengatasi banyak tantangan yang terjadi selama tahap pelaksanaan ini. Pengendalian proyek. Pengendalian meliputi perhitungan progres atau perkembangan, mengamati adanya pergerakan dari rencana, melakukan langkah-langkah perbaikan. Pengendalian dilakukan pada semua kelompok proses yang lain dan terjadi pada semua tahapan dalam siklus hidup proyek. Output utamanya adalah laporan status dan perkembangan proses. Dan terakhir ada penutupan proyek. Proses penutupan meliputi mendapatkan persetujuan dari stakeholder dan customer atas produk final yang dihasilkan, membawa proyek secara literatur ke tahap akhir. Walaupun proyek tidak selesai, tetap harus ditutup untuk menjadi bahan pelajaran di masa mendatang. Output utamanya adalah arsip proyek dan pelajaran yang diperoleh, dan kebanyakan proyek mencakup laporan dan presentasi akhir. Mengakhiri atau menghentikan proyek biasanya digunakan dengan extension, selesai atau gagal, dengan penambahan bagian dari suatu organisasi, dengan integrasi digabungkan dengan proyek yang lebih besar, atau dengan starvation, pemotongan pendanaan atau alasan politik. Follow up pasca proyek. Banyak organisasi telah menyadari pentingnya melakukan review terhadap hasil proyek setahun atau 2 tahun. Setelah proyek tersebut selesai, banyak proyek yang memberikan gambaran adanya penghematan yang potensial. Oleh karena itu, sangat penting untuk mereview perkiraan estimasi finansial dan belajar dari masa lalu dalam menyiapkan estimasi finansial baru. Di slide selanjutnya terdapat diagram proyek JWD yang terdapat tabel 34 project charter. Di dalam tabel tersebut terdapat project title,
project start date, kapan dan berakhirnya proyek dimulai, budget information, budgetnya kira-kira berapa untuk pendanaan proyek ini, project manajernya siapa, project objektifnya apa, dan approach. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga menjadi mahasiswa Bani Saleh.